Shalom para disciple maker, para mentor. Sekali lagi terima kasih karena kamu sudah memberikan waktu dan hati kamu untuk belajar lewat semua video dan juga sudah memberikan waktu untuk melayani generasi, membagi hidup kamu menjadi otentik, menjadi relational dan juga progresif untuk menjadi berkat. Thank you karena kamu sudah melakukan amanat agung. Kamu adalah orang yang making his last comment as your first concern. And kita ada di pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-8 dengan judul Following Jesus Your Lord. Di pertemuan ini kita berharap orang yang kita muridkan melihat Yesus tidak hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan atas hidup mereka. Karena seringkali banyak orang hanya mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena dia sadar akan dosanya dan dia tahu hanya Yesus yang sudah tanggung dosanya di kayu salib. Akhirnya mereka percaya Yesus, tapi dalam menjalani kehidupan mereka, yang jadi Tuhan tetaplah mereka sendiri, bukan Yesus. Nah, oleh karena itu di pertemuan ke-8 ini, kita mau mereka shifting. Jangan jadi orang Kristen di level itu. Kita mau mereka next level, go to the next level. Menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan, sebagai master, sebagai pemimpin tertinggi atas seluruh aspek dan area hidup kita. Sehingga apapun yang dia minta, apapun yang dia sampaikan, kita taati, kita ikuti dengan segenap hati. Nah, kita akan mulai dengan membaca ayat Roma 10, ayat yang 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan di ayat ini, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Berarti Yesus sudah mati menebus dosa kita dan bangkit. Itu yang membuat kita selamat. Dia sebagai juru selamat, tapi dia juga adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu, ada dua alasan kenapa kita perlu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak hanya sebagai juru selamat. Alasan yang pertama adalah berdasarkan siapa dia sebenarnya. Because of who God is. Siapa sih dia sebenarnya? Siapa sih Yesus? Yesus itu bukan sekedar nabi, Yesus itu bukan sekedar orang baik. Yesus adalah Tuhan pencipta segalanya. Dia adalah Tuhan atas segalanya. Dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, itu dia yang ciptakan. Dia punya otoritas dan bahkan bumi adalah tumpuan kakinya. Langit adalah tahtanya. Bahkan bagian dari firman Tuhan juga pernah mengatakan Tuhan Yesus meletakkan bintang dengan jarinya. Jadi bayangin seberapa besarnya dia dan seberapa powerfulnya dia, sehingga dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk atas hidup kita. Oleh karena itu layaklah dia menjadi pemimpin tertinggi atas hidup kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan juga di Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi simple alasan yang pertama kenapa Yesus harus jadi Tuhan atas hidupku. Dia adalah Tuhan atas segala ciptaan. Kalau kamu diciptakan oleh Yesus Tuhan, maka layaklah dia untuk menjadi Tuhan atas hidupmu. Dan saya mau bilang begini, orang yang cuma jadikan Yesus sebagai juru selamat, it's just a half Christian. Baru 50% jadi Kristennya. Tapi orang yang 100% Kristen, orang Kristen 100% adalah orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kedua, apa alasannya? Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Kalau yang pertama because of who God is, yang kedua adalah because of what He has done. Berdasarkan apa yang Dia telah lakukan. Kamu dapat mempercayai karakternya, dan hal itu menjadi mungkin setiap kali kamu mengingat apa yang telah Dia lakukan di kayu salib untuk menebus dosamu. Ingat ya, bukan karena kamu baik, tetapi karena Dia yang baik. Dia mengasihimu seutuhnya dan selalu menginginkan yang terbaik untukmu.
Itulah alasannya dia mati dan memberikan jalan keselamatan lewat pengorbanannya. Untuk itu Yesus adalah pribadi yang paling tepat untuk memimpin hidup kita. Hidup kita jadi aman di dalam tangannya. Karena dia Tuhan dan karena dia sangat baik. Perhatikan kalimat ini. Because he is God and he is good. Jadi apa sih alasannya untuk jadikan Yesus tidak hanya sebagai juru selamat tapi juga sebagai Tuhan? Because he is God and he is good. Karena dia Tuhan atas segala ciptaan dan karena dia baik. Ingat, kebaikan Tuhan tidak diukur dari pemberiannya, tapi kebaikan Tuhan diukur dari pengorbanannya. Jika nyawa saja diberikan untuk kita supaya kita selamat, saya percaya segala sesuatu yang kita butuhkan juga pasti dia sediakan. Perhatikan ini, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Oleh karena itu, ambillah keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat artinya kita beroleh keselamatan, kepastian untuk hidup yang kekal. Tapi selama kita berada di dunia ini, jadikanlah dia Tuhan. Artinya pada saat dia bilang gini, kita harus mengampuni, taatlah. Pada saat dia bilang kita harus hidup dalam kekudusan, taatlah. Pada saat dia bilang kita harus melayani sesama, kita harus memuridkan sesama, taatlah, lakukanlah. Sekalipun kita ngerasa, aduh aku gak suka nih, aku gak pengen, ini bukan diriku banget nih. Tapi karena dia Tuhanku, aku akan ikutin, aku akan tunduk, aku akan taat dan mengikuti apa yang dia mau, bukan apa yang ku mau, karena dia yang Tuhan dan aku bukan. Jadi perhatikan, itulah yang harusnya menjadi core dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan, lebih lagi dikatakan di sini 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Anyway, hidup kita sekarang bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Oleh karena itu harusnya seluruh hidup kita, talenta kita, waktu kita, kepintaran kita, pengalaman, ekspertis dan lainnya, semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada ayat firman Tuhan juga yang bilang begini, Kristus telah mati bagi kita supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Jadi buat kita yang sadar kalau Yesus sudah begitu baik, jangan lagi egois, jangan lagi menghidupi hidup yang selfish, tapi jadilah selfless. Jadi berkat, jadilah orang yang tidak egois dan selalu berpikir bagaimana aku bisa be signifikan buat orang lain, jadi berkat untuk orang lain. Apa respon kamu terhadap pribadi Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Buatlah keputusan untuk hidup bagi Yesus. Hidup bagi rencananya sesuai dengan jalannya, hidup untuk tujuannya dan bukan tujuan pribadi. Saat kamu berjalan bersama Tuhan setiap hari, kamu akan menemukan rencananya yang spesifik dalam hidupmu. Asalkan kamu mengizinkan Yesus yang pimpin langkah kamu. Satu hal yang kamu perlu pegang, Tuhan sungguh-sungguh menyayangi kamu, lebih dari kamu menyayangi diri kamu sendiri. Jadi jangan ragu untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan apa sih yang jadi area dalam hidup kita yang kita belum serahkan sama Tuhan? Mungkin kadang kita bilang gini, oke, aku jadi orang Kristen, aku akan menjadikan kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku akan mulai melayani. Aku akan mulai untuk melakukan firman Tuhan. Tapi untuk keuangan biar aku yang atur. Aku akan pakai caraku. Aku nggak mau diatur sama Tuhan soal keuangan. Karena ini aku dapat dengan susah payah. Nah, saya mau bilang begini, kalau kita menjadikan dia sebagai Tuhan, keuangan kita pun under authority Tuhan. Dan kita harus taat seperti apa yang dia mau. Nah, esensinya adalah kita perlu membangun kebiasaan untuk selalu mengundang atau meminta Tuhan memimpin hidup kita. Jadi selalu tuh kita nanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan. Lebih daripada kita bilang, Tuhan, aku mau lakukan ini. Yang harusnya kita katakan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan dengan keuanganku, dengan pekerjaanku, dengan pelayananku.
dengan keluargaku, apa yang kau mau. Dan itu yang kita lakukan. Nah, ada 2 cara sederhana kalau kita beneran sungguhan nih mau meresponi menjadikan Yesus tidak hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan. Ini 2 hal yang praktikal dan kita bisa lakukan as a new believer, sebagai orang yang baru percaya Yesus atau yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi Tuhan. Yang pertama adalah baptisan air. Ya, jadi baptisan air ini baptisan selam, bukan percik. Ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada gerejanya yang disampaikan di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat ya, Yesus sendiri pun dibaptis. Dan sesudah itu, sebelum dia naik ke surga, dia berpesan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita sungguhan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk kita taat. Kalau kita belum dibaptis, yuk berilah diri kita dibaptis. Selam. Baptisan adalah simbol secara resmi, secara publik, bahwa kita menjadi milik Kristus. Dan terjadi perubahan kehidupan rohani. Karena pada saat kita dibaptis, kita akan dibenamkan di air, lalu kemudian kita dibangkitkan kembali. Itu lambang dari hidup kita yang lama sudah berlalu dan hidup yang baru sudah datang. Hidup yang tidak lagi egois, hidup yang berpusat pada Tuhan dan punya kerinduan untuk selalu jadi berkat. Nah, ambillah keputusan untuk dibaptis karena itu adalah simbol secara publik. Ya, secara private kita terima Yesus, tapi secara publik, secara umum kita dibaptis dan disaksikan oleh orang-orang lain dan juga oleh hamba Tuhan. Nah, yang kedua, langkah praktis kalau kita beneran sungguhan mau jadikan Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar juru selamat, kita selain taat soal baptisan, kita juga taat soal memberi perpuluhan. Oke, saya tahu di luar sana ini ada banyak perdebatan, tapi kita fokus karena ini adalah pemuritan. Kita dasarkan semuanya bukan berdasarkan pendapat orang, tapi berdasarkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Nah, ketika Yesus menjadi Tuhan atas hidupmu, Dia adalah Tuhan atas segalanya, termasuk uang yang kita miliki. Tuhan gak perlu uang kita, karena Dia punya segalanya. Tetapi kita yang perlu untuk memberi kepada Tuhan. Karena justru itulah cara Tuhan untuk kembali memberkati kita. Perpuluhan adalah 10% dari penghasilan yang kita terima setiap bulan, yang kita berikan atau kembalikan kepada gereja lokal tempat kita menerima makanan rohani. Nah, di sini dijelasin beberapa alasan kita memberi persembahan kepada Tuhan. This is the why, ya, dan saya berharap ini jadi strong why. Oke, baik bagi orang yang kita muridkan dan juga bagi kita nih yang lagi memuridkan. Yang pertama adalah waktu kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu sebuah simbol yang berdasar pada keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Ingat ayat ini, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi pada saat kita memberikan persembahan persepuluhan, mengembalikan persembahan persepuluhan, kita sedang berkata pada diri kita bahwa Tuhanlah yang terutama. Aku taruh hartaku kepada Tuhan karena Engkau adalah yang terutama. Itu adalah antidot atau penawar dari rasa tamak atau rakus. Ya, kita menjadikan Tuhan yang terutama. Kita tahu segala yang kita terima berasal dari Tuhan, dan oleh karena itu kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan dengan cara kita mengembalikan persembahan persepuluhan. Ingat ya, sejujurnya bukan cuma 10%, tapi 100% semua yang kita punya itu dari Tuhan. Kita bukan pemilik, tapi kita adalah pengelola. Dan bagaimana cara mengelola seperti yang pemiliknya mau? Kita mengembalikan 10% sebagai persembahan persepuluhan, dan itu pun membantu kita untuk menjadikan Yesus selalu sebagai yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua, perpuluhan juga sebagai salah satu cara menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Ya, perhatikan, persembahan beda dengan sumbangan. Kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita bukan memberikan sumbangan kepada Tuhan. Waktu kita memberikan sumbangan, artinya kita yang lebih hebat
Dan orang yang kita beri berarti lebih rendah dari kita. Tapi kalau kita memberi persembahan, kita yang lebih rendah memberi kepada yang lebih dihormati dan lebih tinggi. Dan ingatlah, itu juga terjadi pada saat kisah orang Majus datang kepada bayi Yesus. Mereka menyembah, sujud menyembah. Dan saat mereka sujud menyembah, mereka membuka kotak persembahan mereka dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan ya, itu bukan berdasarkan, aduh kesian banget nih bayi Yesus. Bukan. Tapi justru sebagai bentuk respect and honor kepada bayi Yesus. Dia mempersembahkan, mereka mempersembahkan. Sama juga dengan cerita Ratu Negeri Sheba yang datang kepada Raja Salomo. Ratu Negeri Sheba ini mengakui bahwa Raja Salomo ini hikmatnya luar biasa, lebih hebat, lebih tinggi, belum pernah dilihat yang seperti ini. Dan karena penghormatan itu, mereka membawa persembahan kepada Raja Salomo. Jadi perhatikan, pada saat kita memberikan persembahan, itu sebuah bentuk penghormatan. Demikian juga kisah Abraham kepada Melkisedek. Waktu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, itu adalah tanda penghormatan. Dan itu dicatat di Ibrani 7 ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu, artinya betapa besarnya Melkisedek itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi ternyata Abraham memberikan persembahan persepuluhan sebagai bentuk penghormatan karena dia tahu Melkisedek ini lebih besar dari dirinya. Nah, kembali lagi, kalau kita sadar Yesus ini Tuhan atas hidup kita dan lebih besar dari segalanya, lebih besar dari hidup kita, bentuk ekspresi praktis yang kita bisa lakukan adalah memberikan persembahan persepuluhan. Oke, jadi yang pertama tadi, waktu kita memberikan persembahan persepuluhan itu adalah cara kita menempatkan Yesus sebagai yang terutama. Yang kedua, cara kita untuk menunjukkan penghormatan. Ya, ingat, persembahan bukan sumbangan. Dan yang terakhir, waktu kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu juga sebagai bentuk atau cara kita mengekspresikan ucapan syukur atas berkat dan pengorbanan Tuhan. Ingat lagi cerita Abraham dan Melkisedek. Pada saat Abraham berhasil mengalahkan raja-raja untuk menyelamatkan Lot, Abraham ini kembali dan bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek memberikan roti dan anggur. Perhatikan ya, Melkisedek ini artinya adalah Prince of Peace atau Raja Damai ya. Dan Raja Damai itu di Perjanjian Baru dikenal sebagai salah satu sebutan untuk Yesus. Dan yang menariknya, Melkisedek melakukan hal yang luar biasa. Dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Sama halnya seperti Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya kepada kita semua. Dan setelah Abraham menerima roti dan anggur dari Melkisedek, Abraham sebagai respon ucapan syukur membawa persepuluhan. Demikian juga kita sebagai orang yang telah menerima darah Yesus, pengorbanan Yesus, yang gak mungkin kita bisa beli. Sebagai ucapan syukur, kita membawa persepuluhan kepada Tuhan. Dan saya ingatkan, persepuluhan itu yang dilakukan oleh Abraham, ini adalah inisiatif. Bahkan ini terjadi jauh sebelum hukum Taurat mencatat tentang aturan persepuluhan. Jadi saya percaya walaupun hari ini Yesus datang menebus kita semua dan berkata dia menggenapi hukum Taurat, sikap untuk memberikan persepuluhan itu ada jauh sebelum hukum Taurat itu ada. Sebagai bentuk kesadaran, ucapan syukur, dan penghormatan kepada pribadi yang dianggap lebih besar. Dan itulah yang jadi esensi. Kenapa sampai hari ini gereja kita, komunitas ini tetap memberikan perpuluhan. Oke, dan selain itu juga ada janji Tuhan di Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12 yang nanti teman-teman boleh baca dan membacakannya juga untuk orang-orang yang sedang kita muridkan. Nah, ada satu hal yang saya mau tekankan di sini. Di sini dikatakan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Perhatikan ya, kita tahu sebenarnya Tuhan selalu bilang begini, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Tapi urusan persepuluhan
Di Maleakhi 3 ini justru Tuhan bilang gini, ujilah aku. Karena banyak orang memperdebatkan ini, banyak orang gak percaya, and whatsoever. Tapi yang penting, kalau kamu gak percaya, you can test me on this subject. Ya, kamu bisa tes, kamu bisa cobain sendiri, lakuin sendiri. Ya, dan kamu akan melihat it is real or not, gitu. Itu benar atau enggak. Bawalah persembahan persepuluhan. Ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ditambahin lagi, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi pada saat kita mengembalikan persepuluhan yang didasari oleh rasa terima kasih dan penghormatan, dan juga sebagai satu bentuk untuk menjadikan Yesus selalu sebagai yang terutama. Waktu kita ngelakuin itu semua, itu adalah esensinya. Dan saat kita melakukan itu, berkat Tuhan mengikuti. Ingat ya, kita perpuluhan bukan supaya diberkati. Kita sudah diberkati. Justru kita menghormati dan mengucap syukur untuk berkat yang sudah kita terima. Tetapi saat kita taat, berkat Tuhan juga ada di dalamnya. Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan dan menghardik bagi kita belalang pelahap. Ingat ya, yang suka mencuri, membunuh, membinasakan itu bukan Tuhan, tapi iblis. Tetapi pada saat kita mengembalikan perpuluhan, maka Tuhanlah yang melindungi 90% yang kita miliki. Dia menghardik belalang pelahap yang mencoba mencuri 90% yang kita miliki. Oleh karena itu, berikanlah persembahan persepuluhan dengan esensi yang benar. Sekali lagi, karena kita tahu Dia adalah yang terutama, karena kita menghormati Dia, dan karena kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah yang Dia berikan atas kita. Nah, kita sudah selesai di follow up ini, dan ini adalah bagian yang terakhir. Sekali lagi, kita berharap di pertemuan yang terakhir, kita bisa invite orang ini. Kalau misalkan mereka belum baptis, ini momen yang pas nih. Kita bisa tanya, apakah kamu siap untuk dibaptis? Sebagai simbol publik, kamu bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Kita bisa invite. Ya, kalau misalkan mereka bilang, aduh aku belum siap nih untuk dibaptis, kita mungkin bisa tanya nih, apa sih yang membuat kamu ragu, apa yang membuat kamu khawatir, boleh nggak diceritain? Nggak harus dipaksa ya, tapi kita tanya apa yang menjadi keberatan mereka. Kita gumulin bareng-bareng sampai mereka sendiri yang yakin untuk ambil keputusan dibaptis. Juga termasuk soal perpuluhan. Kita bisa tanya, selama ini pandangan kamu tentang perpuluhan seperti apa? Lalu kita bisa cerita, pandangan kita sebelum kita tahu kebenaran ini tuh seperti apa sih? Dan kalau kita sudah melakukannya, kita bisa ceritain, bener nggak tuh? Tadi kan Tuhan bilang, ujilah aku. Pada saat kita ngelakuin, kita ngalamin nggak? Kita bisa ceritain sama mereka. Oke, dan kembali lagi keputusan ada di tangan mereka, karena seperti yang teman-teman baca di paragraf awal tadi, ketentuan untuk kita mau ada di level spiritualitas yang mana tidak ditentukan oleh pemimpin rohani atau disciple maker, tapi ditentukan oleh pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, kita fasilitasi mereka. Sekali lagi thank you buat semua disciple maker, semua mentor. Yuk kita terus semangat memberikan generasi. Tuhan Yesus memberkati.